ini menjadi tempat banyak orang belajar tentang kesehatan mental. Namun, di sisi nilai edukatif, ada juga hal yang cukup mengkhawatirkan, seperti melabeli orang lain dengan istilah-istilah gangguan mental, seperti NPD atau Narcissistic Personality Disorder. Orang yang dianggap egois, cuek, bahkan hanya karena dia terlalu percaya diri, sering dianggap sebagai seorang narsistik bahkan tanpa adanya diagnosis dari profesional. Selain itu, seseorang bisa diviralkan hanya karena menunjukkan perilaku yang tidak disukai. Di sisi positif, tren ini dianggap sebagai bentuk kesadaran baru, orang menjadi lebih peka terhadap pola perilaku yang manipulatif, abusive, atau merugikan secara emosional. Istilah-istilah seperti gaslighting, trauma bonding, dan bahkan NPD mulai dikenal secara luas. Ini bisa menjadi langkah awal untuk keluar dari hubungan tidak sehat dan memahami batasan yang sehat dalam interaksi sosial. Namun, di sisi negatif, pelabelan ini seringkali tidak akurat dan terlalu menyederhanakan. Label seperti NPD bukan sekedar sifat, namun itu adalah diagnosis klinis yang kompleks dan hanya bisa ditegakkan oleh tenaga profesional melalui evaluasi yang mendalam. Melabeli orang lain tanpa adanya dasar yang kuat bisa berbahaya. Selain memperkuat stigma, hal ini juga bisa menciptakan kesalahpahaman, memicu konflik, bahkan merusak reputasi seorang. Apalagi di era media sosial, satu video bisa menyebar luas dan menimbulkan dampak yang jangka panjang. Dan yang lebih mengkhawatirkan, pelabelan ini bisa digunakan seseorang untuk senjata. Daripada berusaha memahami, orang justru dengan mudah menghakimi dan menyalahkan seolah semua masalah hubungan berasal dari gangguan mental salah satu pihak saja. Jadi, perlu untuk diingat, memahami kesehatan mental bukan berarti kita berhak mendiagnosis atau melabeli orang lain. Empati, komunikasi, dan edukasi adalah kunci hubungan yang sehat. Jika memang merasa terjebak dalam hubungan yang tidak sehat, fokuslah pada perlindungan diri, bukan pada pemberian label seseorang. Media sosial bisa menjadi ruang belajar, namun juga bisa menjadi ruang penghakiman. Mari gunakan pengetahuan dengan bijak, bukan untuk menghakimi, tapi untuk mengedukasi. Terima kasih.